yang kita umumkan kemarin adalah special lineup. Ya. Yang pertama, special lineup itu adalah satu pertunjukan yang kami create bersama-sama dengan musisi yang ada di, kalau bilang paket-paketnya itu. Nah, dan ini nantinya cuma akan ada di Synchronize. Pasti. Dan berikutnya yang menarik perhatian gue karena gue OI Unofficial, Iwan Fals dan Sawung Jabo. Yes. Ini suaminya ikutan juga? Ala-ala suami nggak nih bakalan? Suaminya siapa? Nah, bakal ala-ala suami ya? Iya. Lah, nggak bisa gue kasih tahu dong. Oh iya benar-benar spoiler ya. Yaudah, skip. Iya dong. Skip. Dong. Skip. Aku rindu cek jeng. Oh, Segidok. Jeng jeng cek kepadamu cek jeng jeng cek jeng jeng jeng. Bentar. Assalamualaikum dulu. Tiba-tiba aku rindu sama siapa? Allah. Waduh. Hati-hati. Enggak, soalnya kalau Zikir bro, ingat Bro. Tuhan selalu. iya tapi gue takut arahnya kemana-mana. Takut ini ya, takut. Biasanya kan rindunya bersambut. 40 hari menjelang kan biasanya. Bukan ke situ arahnya, maksudnya pengen ngobrol, Enggak ya, ibadah. pasti ya. Kita selalu rindu sama Allah sama Rasul lah ya. Tapi kalau ngomongin Segidok ya, Kenapa tuh? gua kan demen banget Segidok dari dulu ya. Dari SD? Enggak sih, dari SD belum ada. Gue setua itu guys. Zaman gue SD kayaknya belum ada Gue Segidok. Segidok SMP soalnya, SMA. Tapi kan Segidok itu gue inget banget ada momen di mana Segidok akhirnya memiliki masa baru lagi, memiliki penggemar baru lagi. Waktu apa coba? Setelah dia collab dengan anjing di kepala gue Endang Sukamti sama Kemal Palevi tadi gue. Itu The Rain. Iya, enggak. Endang Sukamti juga. Kapan ya? Sebut aja orang. Iya, Segidok sama Endang- Endang Sukamti. Oh enggak, Segidok enggak. Kalau Enggak. Segidok sama SID. SID, Ya. Jika Kami Bersama, itu Jika Kami pecah banget Bersama, coy. betul. Itu yang tadinya nggak pernah dengerin dua band itu, langsung dengerin dua-duanya. Dan video klipnya ada Eros sama siapa? Erik Sukamti. Ada Erosnya emang? Ada. Terus jadi apa nih? Jadi semua orang Jogja gitu, kecuali SID-nya. SID kan orang Bali. Iya, jadi SID kan orang Bali. SID. oh jadi Made. Made. Kenapa? Lanjutin gue nggak tahu soalnya. Udah tau apanya? Tadi ngomongin tadi. Oh iya. Segidok kenapa? Nah itu pecah banget duetnya. Oh, SID sama Segidok. Karena kan waktu itu Bener. isunya tuh mereka selek sebenarnya. Terus siapa lo? Isu yang digoreng tuh itu makanya mereka collab. Sebelum collab? Iya. Masa? Beneran. Malah Itu- setahu gue isu, kan ini gue lagi sama sebuah label lah ya waktu itu. Siapa? Gue Nggak, labelnya. masih Universal ya? lagi waktu itu udah nggak Universal, udah ganti. Atau bener ya Universal? Gue sempat Universal. Gue sempat Universal. Iya. Gila keren abis. Biasa aja, gue cuma selabel sama kayak waktu itu ada Siapa? Christina Aguilera. Biasa aja. Tapi anjing. Band gue yang orkes ya mau gimana? Gue kayak gue beneran Ya gue. mau gimana? Emang satu label. Gue beneran anjing gue baru tahu. Gue cari deh yang labelnya nggak Universal apa. tuh emang Iya, iya. ya kita selevel gitu Berarti lu loh. sama siapa lagi Universal ya? BCL. Banyak, mungkin waktu itu Iya, sempet BCL juga. juga ya? Kalau yang lokal, aduh kita nyebutnya internasional. Oh Blur juga tahu. Lu Universal? Iya, Blur Tuh. Universal. Ya itu selevel sama gue. Keren abis Orkes deh dulu lu. CS. Iya. Gila ya. Lanjut. Oke. malah waktu itu isunya saking pecahnya tuh lagu, Hah? mereka kan beda label tuh. Benar. Si SID sama si SID Sony, Segidok. Segidok gue lupa apaan. Nah, Sony girang banget waktu itu, Pak. pada saat mereka kolaborasi. Mau kolaborasi dan akhirnya meledak itu, malah ada isu mau diambil. Segidoknya? Oh, ke label mau dimasukin label yang sama. Gitu. Tapi kalau nggak salah Segidok waktu itu kalau nggak salah lagi indie deh. Masih indie dia. Masih indie, iya. Jadi, tapi kalau nggak salah entah gimana nggak sepakat atau apa, pokoknya itu isu yang sempet kenceng beredar. Karena memang kalau udah musisi berduet ya, pop newser, itu kadang-kadang kita nggak tahu hasilnya, bisa flop banget, Ya. tapi bisa jadi epic banget coy. Benar. Ini yang mau kita bahas di episode Pop News kali ini. Ini ada beberapa musisi yang akhirnya berkolaborasi dan menghasilkan karya yang sangat hacep sekali. Luar biasa. Ini dia Pop News edisi kolaborasi terepik duet super group. Putar. Cipras. Konfeti. Dah. Ya.
Kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita semua, yaitu Pop Asia Media di rubrik Pop News. Oh, ini baru mulai? Iya, Dari tadi kita panjang lebar tuh ini opening. Opening tuh nggak usah yang biasa-biasa aja lah. Gak apa-apa. Ngalir Baik lagi kita aja. gue barengan sama Kamal, seorang penyiar radio, dan Kapiten. saya Denboy. Kita akan memberitahu Seorang berapa. apa? Gua? Anak bola. Dogen boy anak bola. Enggak. Gua sebagai bapak rumah tangga. Walaupun belum punya anak. Memang bukan gitu. Poinnya apa? adalah lu kan jarang di rumah. Iya lagi Lu lebih sering sama Rian daripada sama bini lu. Enggak, lebih sering sama Awan sekarang. Aduh, mendingan Rian daripada sama Awan dong. Iya. Oke, jangan lupa kita juga bisa didengerin di Spotify ya. Ya, silakan dicari di Spotify, Di Pop follow, News, follow. di follow juga Podcastnya. biar lu bisa dengerin semua episode Sambil yang udah lewat ya. nyetir, Iya. yoi. Oke, kita pengen masuk ke topik kita kali ini, yaitu collab terepic. Kita mulai dari yang luar negeri dulu ya, Pak. Iya, ini yang pertama ini datangnya dari salah satu band kalau dulu head to headnya sama The Beatles. The Rolling Stones. Iya, lo anak Stone apa Beatles pasti gitu kan ya? Gila, itu udahnya dua-duanya Bagus. namanya gede banget Iya. dari satu negara pula, Pak. Itu dia. UK terbelah waktu itu. Itu Antara The Rolling Stones Dan- sering kita pakai. Iya. Sering kita pakai. Yang lain ya? Sering kita pakai Yang lagi. lain. Antara The Rolling Stones dan The Beatles. Yo, Oh my god. Gak usah gitu And aja. then Kalau ngomong- akhirnya The Rolling Stones. Ngomongnya mate kalau Inggris. Hey mate. Hey, mate. Yo, hey mate. T-nya hilang, Pak. Iya, mate. Mate. Kayak orang Bali manggil anak, ya misalnya lo orang anak Bali, manggil ibu meme. 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 Anak Bali. Jadi ini ada kolaborasi The Rolling Stones barengan sama Foo Fighters ya. Ini waktu itu pecah sekali kejadiannya di London. Ya. Yang kita tahu kan ini dua band yang generasinya aja beda jauh. Beda. Ya kan? Ini Rolling kayak Stones tuh 70-an ya. Dave Grohl. Iya. Iya Dave kan? Grohl lagi manggung sama omnya. Nih, seakan-akan. Iya lagi. Tua banget soalnya, Pak. Beda 20 tahun. Di Hyde Park London 2013. Waktu itu memang nggak full member ikut duet. Jadi ceritanya tiba-tiba Dave Grohl sama Taylor Hawkins, Almarhum ya. drummer ya. Iya, almarhum. Lu meninggal ya? Udah meninggal. Iya, baru. Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya. Semoga tenang di sana ya, Iya. Tay. Udah ada penggantinya juga. Terus Udah deh ya? Udah. Terus tahu-tahu muncullah Dave Grohl di panggung bareng Taylor Hawkins bawain lagu hitsnya Rolling Stones. Jadi kayaknya ini hajatnya Rolling Stones sebenarnya. Oh. Terus tahu-tahu muncul si Dave Grohl sama Elo sama drummernya itu. Iya. Drummernya The Rock, tapi siapa namanya? Iqbal Tobing. Iya. Bukan. Yang satu lagi. Ada gimbal. Iya, yang gimana? Iya, drummer gimbal. Itu yang mirip-miripnya di sini ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kolaborasi epic, ini salah satu yang epic sih, karena tadi kayak Kamal bilang, ini mungkin hajatannya Rolling Stones, tapi mungkin si Taylor Hawkins almarhum sama siapa namanya Dave Grohl tuh ngefans juga sama Pastilah. Rolling Pasti. Stones gitu. Susah, Pak, kalau band selegend itu udah pasti Iya. inspirasinya mah pasti automatically tuh ada lah. Nggak mungkin lu nggak satu pun tahu lagunya The Rolling Stones. Iya, kayak- Lu tahu kan? Coba. Lu yang nggak doyan aja pasti tahu minimal Tahu, satu. Atau tahu, mungkin tahu, kalau lu tahu. sekelebetan denger pasti lu tahu. Ya itu gue tahu, gue nggak dengerin Rolling Stones jujur, tapi gue tahu lagu yang Mana? yang dibawain sama The Verve. Ting tak tek tek ting ting ting. Tahu nggak lagu itu? Tahu. Beach, ada yang Beach, terus Beach ada. yang Sonia. Ada yang gini. Angel. Iya itu, Angie. Kan kalau Jagger begitu kalau nyanyi. Iya lagi. Angel. Mick Jagger mirip siapa coba? Mirip Liv Taylor lagi. Siapa bapaknya? Ian Antono, mirip Ian Antono. Gua sih maksudnya ke musisi luar negeri, Kalau bukan gue ke dalam. tapi mirip Ian Antono lu. Iya sih. Mirip. Ian Antono itu sebenarnya dari segi pakaian dan kawan-kawan. Oh iya benar. Iya, Iya, bener. iya kan. Iya, bener. Garbage tuh Stones Garbage sebenarnya. Stones. Plus Beatles. Edane ACDC. Nah, bener. Gue tadi kepala gue Iya, sama gitaris bener. ACDC. Itu. Iya, bener. Wah, keren. Oke, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua ada Pearl Jam dan U2. Wah, ini the best sih. Sebenarnya ini juga lintas genre kalau buat parah. Yang satu grunge, grunge, yang satu rock. apa ya? Gitu rock. Kadang-kadang pop dia. Iya, masalahnya itu. Oh, this Iya, is iya, itu pop iya. sekali. Aduh, kita tanya Jojo gimana? Kok Jojo siapa? YouTube. Bono. Wono. Gampang lu ya. Jojo siapa? Gue ingetnya Jojo. Badminton. Jonathan Christie. Kan gue di kepala gue Jojo. Udah gitu Jojo Ratman lomba sihir lagi. Kejadiannya Pearl Jam akhirnya collab di panggung sama Ya. U2 itu di acara Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary Concert. Gila. Mereka berdua kayaknya mau di Batu ya.
Rock and roll, Hall of Fame. Oh, ada di mau di Nissan, seremonial ditaruh di gitu. Nissan gitu. Iya, ditaruh di Nissan. Iya, itu biasanya Bunga meninggal. Iya. Itu biasanya itu ya kayak Hall of Fame yang kayak tangan misalnya atau enggak nama bandnya. Ya, ada tuh kalau lo di New York tuh ada yang sepanjang jalan. Tapi rock and roll itu dia yang di Ubin apa di dinding sih? Nggak tahu. Kayaknya kalau rock and roll yang di dinding, kalau yang di Ubin tuh macam-macam, ada atlet, ada penyanyi. Tapi kan kalau di dinding pasti cicak dong. Iya bener. Cicak. Atau mungkin yang di M Block yang kenangan gitu. Ada ya? Iya ada. Katanya pecah banget waktu itu ya karena mereka berdua bawain lagu Rockin' in the Free World miliknya Neil Young. Wah. Gitu. Nih, ini dua band dua demen banget lagi. Pearl Jam sama YouTube. Pearl Jam salah satu band yang sering punya isu ya sama band-band lain. Ya. Kalau YouTube sering punya isunya sama lingkungan, kemanusiaan, terus penjajahan. Bener. Iya, karena Siapa? Bono tuh Karena Bono orangnya tuh Bono aktivis. Iya. Karena Bono juga pernah Bono deh, biar dia bisa boro-boro deh. Oh, iya, Boro-boro deh. Boro-boro deh. Sorry. Karena Bono tuh dulu lagu anak-anak. Papa Bono. Papa tiba-tiba vokalis. Bono. Mama Bono. Aduh, mama ikut. Nyanyi di rumah. Aduh, Lanjut. Ini Buat yang- penggemar band rock lawas. Benar, kalau ini Guns N' Roses berkolaborasi dengan Skid Row, Skid Row lagi. Satu genre sih ini. Ini mah satu genre, jadi kalau misalnya pun kolaborasi nggak sulit sebenarnya Mal ya. Nggak sulit, betul. Dia pernah berbagi panggung dan ini nggak lama-lama amat ya. Kejadiannya 2017, kurang Ya. lebih 5-6 tahun yang lalu. Si siapa vokalisnya? Vokalisnya Guns N' Roses, GRR. Axel. Udah gendut ya? Iya, udah tua kan. Tua kan orang kan Dulu ganteng, sekarang gendut. Siapakah itu? Ayo. banyak bah lu. Om gue juga banyak yang begitu. Iya, Kalau begitu. lebaran kelihatan. Makanya lu sekarang berapa? Gue dari dulu 58. Gue mah susah gendut, genetik. Gue pengen kayak lu Mal di usia nanti. Lu sekarang 38 umurnya. Berat badan gue ya segini aja gitu. Ini ideal apa enggak buat Ini lu lagi ideal, sekarang? lagi ideal. Berapa ya berat lu? 88. Kayak salep. Salep 88. Salep kulit, cocok dan aman. Tinggi berapa ya? Lo kan Tinggi tinggi? 100. 78. Enggak, 189. Tai. 189. 8889, beneran. Masa beda itu kita, Pak? Beda Mal. Gua tuh, tapi enggak, masa 20 cm sih? Kayak gue 180-an lah gue. Gua tuh 68. Iya lu kan. Atau 69. Karena gue kiper, main bola. Loncat. Muncul lagi anak bola. Lu mending ikut konten ini deh, jebret media. Kayak lebih cocok buat lu. Ditawarin. Dikit-dikit bola. Tapi tiap hari gue gak Tapi bisa. hidup dari musik hidupnya. Bola buang duit. Bro, sepak bola dan musik bro. Culture. Oke, kalau tadi ada Guns N' Roses sama Skid Row, benar kata Kamal, mereka satu genre gitu ya. Ini kalau nggak salah hajatnya GNR, lagi konser. Oh berarti kan, Teno nene, teno. mereka selintingan gak sih Mal? Enggak ya? Apaan? Skid Row sama Guns N' Selling Roses? tiket maksudnya? Selintingan, satu angkatan enggak ya? Kurang lebih. Iya kan, gak beda 80s. jauh kan? Dua-duanya muncul di 80s sebenarnya. Itu dia. Zaman ini 80s kan dekadenya rock hairband. Benar. Iya kan? Rambutnya Rambut gondrong. gondrong. Isinya Skid Row, Iya. tahu ada White Lion juga di situ, GNR juga di situ. Siapa suaminya Ayu Asari? White Lion kan? Dolph Lundgren. Siapa? Expensive Mike Tram siapa? Mike Tram. Iya bener. Vokalisnya siapa? White Lion. Oh iya Mike benar. Itu dia. Itu suami ya? Iya, suaminya Oh, Mal. iya. Terus Rama Asari nikah sama selebriti luar juga. Siapa? Si Dolph Lundgren. Si Gua lupa. Mike Tram. Bukan. Sarah Asarinya. Sarah Rama yang baru nikah. Sama orang luar juga. Terbaik ya Azari ya. Keluarganya. Iya, semuanya. Baik, semua orang baik di sini. Iya. Cuman lu aja yang brengsek. Nggak, kalau gue Rahma, gue tim Rahma gue. Sejak kapan? Nggak ada yang minta ada tim-tim siapa-siapa. Akur-akur aja tuh keluarga. Kayak biasa Nggak kan? boleh pecah belah. Ada tim Ibra Nggak ada. Ibra Azari. Nggak ada. Lu tim Ibra ya? Nggak ada tim-timan. Gue sayang semua sama keluarga itu. Oh masa? Gue nonton semua film-filmnya. Yang mana yuk? Yang Ibra banyak. Iya. Sama Yang Ayu ada. ada ya Gue udah. suka kok gue penikmat film. Kenapa lo? Yang Rama Asari ada. Diam sudah. Ya, oke. Tiba-tiba waktu lagi GNR konser muncullah sang vokalis Oh benar. Sebastian Bach. Gue paling demen dia kalau di interview, lu lihat ya di YouTube. Siapa? Ya? Sebastian Bach. Vokalisnya Skid Row. Vokalis Skid Row. Dia masih keren tau. Keren parah. Parah Jadi tiap memperkenalkan diri tuh gini.
Hey, my name is Bastian Bach. Anjing. Namanya juga keren malah. Namanya keren soalnya. Yang gue yakin itu bukan nama asli. Iya, pastilah. Karena dia bukan orang Belanda, setahu gue. Iya, masalahnya itu Asal jadi kayak Jerman. apa Ada nama- Bach aja. Nama bagiannya pakai Hey, Bach. my name is Bastian Bach. Welcome back. Still with me, Bastian Bach. Anjay. Tapi emang Keren banget. kalau ngomongin band-band apa ya? Jatuhnya apa? Rock ya itu ya? Rock. 90s tuh memang familiar di radio juga mal. Jadi kalau lo dengerin radio dewasa muda, pasti masih diputar tuh kayak Skid Row. Masih ada beberapa radio lokal kan? kita yang masih muterin. Iya. Lagu-lagu lawas. Skid Row kan ada Youth Gone Wild, ada Iya. I Will Remember. Genre lebih banyak lagi dari mulai Iya, November Rain. November Rain, September Sweet End. Child, September End itu Green Day, gue gambar. Itu beberapa nama-nama luar negeri yang nggak bisa kita sebutin semuanya Iya, ya. sebenarnya masih banyak producer. sih. Masih banyak kolaborasi dari band-band luar. Boleh tambahin di komen. Iya, Kalau lu silakan. juga ingat Kalau ada yang ingat, sempat iya. membuat apa namanya epic lah, sempat memorable lah. Ini gue Bahkan- ingat tadi ini nih gitu. Bahkan yang paling epic ini dari genre British pop ya, Britpop. Kita sama-sama tahu Oasis sama Blur pernah di setting berantem gitu ya. Tapi di satu kesempatan untuk acara amal Cancer, pokoknya Mereka bareng. akhirnya Graham Coxon dari Blur sama Noel Gallagher main bareng Di satu panggungnya maksudnya, sama. nggak ganti-gantian, tapi membawakan satu lagu bareng. itu lagunya Oasis kalau nggak salah atau Tender deh kalau nggak salah lagunya Oh, iya? Blur. Iya, sama gitarisnya The Smiths, Johnny Marr. Oh bareng, berarti Iya. jadi perwakilan 3 band. Itu Kece. Emang biasanya kalau bukan 8-8 gitu agak susah nyatuin musisi. gimana? Yang 8-8 gitu loh, 8 konser. Oh iya benar. Susah benar. nyatuin musisi Iya, yang iya, lintas iya. diri dan kawan-kawannya. Biasanya sering muncul di 8 konser kalau Oh, di iya. luar negeri. Oh, luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri, yang bisa nyatuin kayak begini kalau bukan festival, ulang tahun TV, Pak. Asli, Iya, ulang iya, tahun TV iya, tuh dari zaman kita belum punya berbagai macam festival ya. Iya. Itu tuh kita ketolong gara-gara ulang tahun TV. Benar. Ulang tahun TV tuh orang-orang kreatifnya gue akuin 4 jempol lah. Ininya kan nggak putus. Iya, kan ada sponsor juga kan Ada dari sponsor TV. segala macem. Dan exposure dari TV tuh Betul. gede banget gitu. Jadi orang mau nonton. Kalau mau langsung kita kasih contoh ya. Boleh? Kotak dan God Bless itu kan pernah collab. Oh iya benar, ini tahun 2014. Ulang tahun TV. Ulang tahun TV saat itu ya mereka sepanggung bareng di acara ulang tahun itu. Jadi di acara ulang tahun itu pokoknya mereka apa namanya? Jadi bukan acara ulang tahun TV sih. Ini disponsori TV. Ya. Jadi ulang tahun Kotak sebenarnya. God Bless main. God Bless salah satu featuring yang Iya. terlibat di situ. Tapi kan apa ya? Kalau ngomongin, gue kenapa tadi? Kayak keselak. Jadi kalau ngomongin soal God Bless, nggak apa-apa bisa aman-aman. Nggak, saya aja. Jadi kalau ngomong soal God Bless tuh gue rasa ya namanya band legend ya, band lama Yoi. gitu. Pasti dia ngeliat lah ini siapa yang ngajakin gue collab gitu. Gue pernah cerita nggak sih masalah yang Iga Mas Ardi? Itu kan juga Iga kenapa? Pernah mau collab sama God enggak. Bless? Jadi kayak udah pernah cerita deh mal. Belum. Belum On air ya? mah belum. Mau di on airin nggak? Nanti dipotong mas gue udah cerita. Ya udah nggak banyak. usah kalau gitu. Kalau emang nggak layak tayang jangan. Jadi layak tayang soalnya lucu tapi nggak usah lah ya. Nggak usah berarti gue Iya, iya. gampar loh. Pokoknya Kotak ulang tahun saat itu kemudian Yang ke-10 salah ya. satu gestarnya God Bless. God Bless. Mereka bawain Apa? Semut Hitam kalau nggak salah. Semut hitam. Tapi kalau ngomongin soal God Bless, gila. Ini sering banget kita bahas ya. Mereka pasti pakai skinny mal. Sama Talbar doang. Ya Nathan juga bro. Entar sekarang lagi pakai kodorai. Iya bener. Enggak sih gue bohong. Anjing. Ngapain jalan tuh Gue gampang percaya lagi. Ya tapi kalau soal God Bless mungkin apa ya? Dia nih jadi salah satu pembuka musik rock di Indonesia sih sebenarnya mal. Ya kan? Betul-betul itu kuda. Nah itu. Itu kan Kus Plus. Betul, salah gue emang. Udah gitu salah liriknya. Enggak, itu gue tadi pakai nada biskota. Oh, iya. Tapi liriknya Pantes kok liriknya liriknya Biskota God gitu. Bless anjing. Lanjut. Oke. Slang dan Rhoma Irama. Ini mungkin salah satu momen pertama kali mereka duet itu ya cuma di ulang tahun TV ini. Nah, jadi ini pada saat itu ya, tahun berapa lupa. Lupa gue. Jadi 2010-an intinya lah. Soneta dan Slang akhirnya berkolaborasi bareng. Betul. Dan kayak mereka tuh masing-masing cover lagu gitu loh. Iya. Slang cover lagu Iwan Fals lagi Rhoma Irama cover lagu Slang. Jadi salah satu yang gue inget, ini gue nonton juga soalnya pas di TV. Itu TV apa sih, Mo? Kalau nggak salah Trans ya? RC, kalau nggak SC deh.
Oh. Kalau nggak SCTV, RC tuh reality club. Enggak. SC saja makat, bukan? Bener, mantep. Ada juga B-nya namanya dapet ya. Lu menang lo kalau main ABC 5 dasar. Nggak usah. Jago, bagus. Bawa lagu apa Mal? Selain bawain penasaran salah satunya. Oh, Sungguh mati, aku siapa anjing? Penasaran, gue salah. Itu Anggun C. Sasmi. Dan itu bujangan. Iya. Penasaran. Oh iya, gimana penasaran? Sungguh mati, aku jadi penasaran. Bener, gitu. Bener, Dibawain iya. sama Slang. Oke, Terus Roma Irama gue inget banget salah satu yang memorable dia bawain balikin. Wah, dengan cokoknya Gue Bu Haji nggak ya. pernah denger lagu balikin segeter itu. Mencintai kamu sama juga bikin gue sampai gini gitar sampai pakai pegang pick kan. Iya. Enggak doyan makan badan gue kurus. Gue inget banget tuh, anjir bisa Bang Haji di main lagu Slang, keren banget lagi, epic parah dong Pak. Parah. Epic parah itu. Mungkin kalau Luar ngomongin biasa. Soneta dia udah banyak banget kolaborasi sama band-band juniornya ya gitu. Iya, Hampir 70% udah lah gitu. Lu sebutin namanya gitu. Dan yang bisa selevel epicnya sama sama Slang sama Soneta menurut Iya. gua Adalah beberapa tahun lalu kejadiannya itu Iwan Fals JKT48. wah ini aneh sih menurut gua Mal. Maksudnya Ini keren banget sih. kayak waktu yang tiba-tiba yang Miss Queen dan Miss King kan Jason Ranti sama Danila tiba-tiba di Iwan Fals. Itu Ya. kayak ya udahlah gitu ya. Karena sebelumnya kan di konser Iwan Fals yang tentang cinta itu gue lupa judul temanya. Danila tuh pertama kali di situ ada DJ segala macem. Bener, akhirnya dibawa sama Om Leo ke Miskin dan Miss Queen, bawain lagu Rindu Tebal. Nah ini sama JKT48 tuh kayak apa lagunya? Emang kalau nggak salah sih cuma satu lagu mereka collab ya. Cuman memorable banget karena akhirnya kita ngedapetin momen Om Iwan joget kecil Aita Kata. Aita Kata. Aita Kata. Tapi kecil apa dikit doang. Oh, iya. Tapi dengan final pose-nya Pak. Jadi terakhir Pak, pokoknya kan tengah lagu nih, JKT masuk, ya kan? Iwan Fals bisa nyanyi apa gitu. Iwan Fals bisa nyanyi apa, JKT masuk, nyanyi Aita Kata. Terus terakhir kan posenya gini, denganmu. Oh iya. Iwan Fals gitu. Iwan Fals gitu. Denganmu. Abis itu baru nyanyi mereka berdua kemesraan kalau nggak salah. Itu dengan lagu kemesraan. Oh iya. Itu nge-briefnya gimana ya? Apa? Nge-briefnya kan harus lewat Cikal dulu nih loh. Iya Cikal. pasti. Oh, Cikal, sorry banget. Ayah pokoknya cuma gini doang, denganmu. Iya maksudnya orang kreatifnya ke Cikal gimana kayak? Tapi men, Oh, Cikal. harus segede itu acaranya untuk membuat Iwan sih. Fals Iya. collab sama JKT. Dan pasti kan tahun TV. Itu pasti sponsornya juga gue Gopar. gede tuh. Harusnya ya. Iyalah. Karena ini kolaborasi yang sulit sebenarnya. Parah, JKT kan banyak banget membernya Pak. Itu Dan pertama. bikin ini tetap rapi itu gimana caranya? Iya, JKT pertama membernya banyak. Kemudian seorang Iwan Fals mau seperti itu tuh, ya tapi emang Dengan ya kan maksud gue dia nggak biasa ada koreo, kalau Iya, kamu cuma iya. ngoceh-ngoceh. ada lah nari-nari kecil ada dia kalau Ada di gini-gini. beberapa lagu. Tapi kan suka-suka sendiri. Iya. Nggak pakai ada Iya. koreo, Aita Kata kan ada koreonya. Gitu dia. Oke, itu dia tadi yang paling epic dan ada honorable mention nih kalau buat gue pribadi. Apa tuh? Ini kejadiannya tahun lalu juga. Hah? Dalam rangka anniversary Noah 10 tahun. Oh ya. Ya kan, Dekade Experience kalau nggak salah. Yang dibuka dengan langsung megah sekali karena duet antara Noah dan Burger Kill Sob. Wah, ini dua-duanya band Bandung. Yoi. Yang satu gede di hardcore, metal ya. Metal apa hardcore sih? Apa itu? Burger Kill tuh. Burger Kill. Metal lah pokoknya Metal ya. secara umum ya. Iya, dengan Kalau subgenrenya gue nggak tahu deh. Iya, terus Noah dengan raja popnya. Ini duet antara Ujung Berung dan Antapani. Weh, emang Iya. Oh, Burger kan Kill. Burger Kill Ujung Berung. Iya. Burger Kill Ujung Berung. Bah, dulu. Noah Antapani. Noah Antapani, Bener. Peter Pan. Peter Pan. Persatuan apa ya terminal? Ternak Antapani. Emang kok ternak terminal goblok? Emang kebon Antapani. Bah lu. Mereka nyanyiin lagu Para Penerka. Para Penerka ini Lagunya kalau nggak Burger salah bukan lagunya Noah sama Iwan. Iwan Fals. Iwan Fals. Para penerka. Para Penerka namanya. Lo bisa lihat ntar kita kasih cuplikannya. Nih. Keren banget pokoknya. Jadi ini sebenarnya Para Penerka ini masuk album kolaborasi Feris Artis, ada The Massive-nya, ada Niji-nya. Oh, biasa lah ya, Musika ya. Kalau nggak salah Musika punya hajat, kalau nggak salah buat
kemerdekaan Indonesia. Oh, gue inget, tapi gue nggak tahu Noah bawain lagu ini. Bawain lagu para penerka. Gue juga kayaknya lagu ini liriknya kayaknya Iwan. Pokoknya Musiknya Noah. Bisa jadi kayak gitu karena liriknya Iwan Fals banget. Gue nggak tahu pencipta aslinya siapa. Bener. Tapi dibawain lagi sama Burger Kill dan Noah, wah keren sih. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini-gini malah, gue yang bingung tuh yang nentuin lagu tuh apakah berdua, lu kan sebagai anak band kan? Maksudnya, pasti berdua. Pasti berdua ya? Pasti berdua. Karena takutnya, karena pasti keduanya pengen outputnya maksimal dan bisa ngasih benang merah masing-masing dong. Ngasih kekhasan masing-masing. Pasti ya kayak gue waktu duet sama Bon Jovi aja. Itu kita sempet bingung mau bawain You Give Love a bad name itu mau kita collab dengan Abang Gorengan kan. Terus Bon Jovi-nya akhirnya mundur. Karena kalian siapa ya? Ini apa ini? Brother Fried apa Brother Fried? Abang Gorengan, what is this? Brother Fried? I don't understand. Kan nggak bisa dong. Bener, jangan dong. Harus dua-duanya. Itu dia. Contohnya itu. Tapi emang kalau ngomongin kolaborasi sangat menyenangkan ya. Maksudnya lu dapat experience yang beda aja gitu. Dulu zaman kita tahun 2000-an, di mana festival belum banyak, lebih banyak yang pensi. Ya. Which is kalau kita ngomongin pensi, duit belum sebanyak sekarang buat produksi kan. Lu masuk pensi aja cuma 35.000. Iya bener. Itu udah dapat jazz. Udah dapat jazz tuh. Iya. JGTC itu dulu gua pertama kali masuknya 25. JGTC UI mah? Iya. 25. Pertama kali gua nonton JGTC itu masih 25.000. Tahun 2000-an? Jebot. Tahun jebot. Awal-awalan pokoknya. 2000-an awal. Ya tapi kalau ngomongin apa ya, kolaborasi itu satu hal yang menyenangkan. Yang jenius adalah orang yang punya pikiran idenya. Iya, itu yang jenius. Siapa sama siapa. Itu yang sekarang juga dicari-cari sama penikmat musik di luar sana kalau mau datang ke festival. Ada bakal kejadian unik apa di festival ini gitu kan. Iya. Yang ditunggu-tunggu biasanya kolaborasi. Wah, ini sama ini bakal kayak gimana ya? Bah, ada ibaratnya kan jadi kayak ada sambal sama kecap enak gak ya gitu. Ibaratnya begitu. Iya. Nah, ini pas kita syuting ini itu lagi rame juga karena ada salah satu festival kemarin yang baru ngeluarin special line up-nya kan. Kemarin baru aja Synchronize Festival mengeluarkan line up dengan konsep yang sangat menarik menurut gua. Teasing banget ya, menggoda banget ya, Pak. Itu terbaik menurut gua pakai graffiti ya. Yoi. Ada Bimbo. Udah lama dong lu gak nonton Bimbo. Tapi kan Doi emang sakit kan? Alzheimer kan Doi sebenarnya. Yang siapa nih? Si Bimbonya, Saung Bimbo. Astagfirullahaladzim. Kan Bimbo banyak Bahlul. Gue sorry, di kepala gua Saung Jabo. Bukan Bimbo. Saung Jabo kan juga masuk line up. Itu dia. Bakal hadir kembali sama Iwan. Terus ada Bimbo sama siapa yang cewek adenya? Yanti bersaudara. Yang menarik juga Soneta Dipa Barus. Anjing. Dangdut bikin tunggu mati aku. Tapi waktu itu kan 2020 gue nonton sih di TV waktu itu SCTV sinkronis di televisi. Iya, zaman pandemi ya Pak. Itu dan emang gak asik dinonton. Ya iya lagi ini. Iya. Mau musiknya double pedal kayak apa. Tapi kan pengalaman di sinkronis itu yang udah-udah kita semuanya sadar banget ya. Dari jam 3 sore tuh masih yang anjing kok enak banget gitu. Patut ditanya nanti apa namanya? Ketika Soneta sama Dipa Barus manggung, gelasnya isinya apa ya? Oh, lebih ke Dipanya sebenarnya. Dipa tuh enggak loh. Oh iya, Dipa clean banget. Dipa clean. Enggak, paling ya. Nonton saya tanya, angkat gelasnya apa? Karena itu dia depannya ada dai. Dua-duanya clean aja. Dan karena ini lagi banyak diomongin banget dan mungkin lu juga pemirsa banyak pertanyaan soal sinkron nanti gitu kan. Abis ini kita pengen ngobrol sama perwakilan panitia ya. Betul sekali. Ada Bapak Ari Daging, abis yang satu ini tetap di Pop News kita mau ngomongin Synchronize Festival 2023. Dan sekarang Pop Newser kita sudah sama salah satu perwakilan panitia ya. Yang punya hajat di bulan September Synchronize Festival 2023. Sudah ada Daging Martin. Salah ya? Gimana saya punya bayi gimana? Gimana? Kenapa audio lo jadi kecil? Ngomong lagi lo. Ya, bukan. Gimana rasanya punya bayi, Mas Kamal? Gimana? Punya bayi? Iya. Ya enak. Kamu baru lahir kan? Iya udah melahir. Kenapa lo ngomongin keluarga gue? Ini kita mau ngomongin Synchronize. Iya, itu dia. Jadi memang kalau
kalau kita pakai TWS yang ini suaranya kayak gitu. Dari tadi, Gimana? Bob Newser ini dari mulai line check dia ngomongin brand mulu dari tadi. Gimana? Tanya dong. Iya emang gue mau nanya. Pertama-tama, 1, 2, 3, September. congrats, line up udah keluar beberapa. Yes. Dan kebanyakan 12 highlights-nya kan tuh. Yeah. Tuh line up paket lah gue nyebutnya ya. Ya karena kan itu setiap paket tuh ada berbagai musisi di dalamnya kan. Iya. Betul. Tapi gue pribadi nggak tahu sebagai orang awam dan penonton dan yang diundang juga ya kebetulan. Tema besar. Kebetulan diundang ya? Iya kebetulan diundang. Dipalak soalnya kita dipalak ditodong. Tema besarnya tuh nggak pernah diomongin ke gue loh. Lu mau ngomongin ke Pop Newser nggak? Tema besar sinkro kan Bhinneka Tunggal Musik. Iya, Bhinneka Tunggal Musik. Jadi itu kan sebenarnya udah dari awalnya sinkronis Bhinneka Tunggal Musik. Musiknya beda-beda, tapi tetap satu tempat. Orang terserah mau nonton apa, yang suka rock boleh nonton dangdut, boleh nonton koplo, boleh nonton disco, boleh nonton apa. Gitu. Berarti jadi tema khusus tahun ini tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada tema khusus, subtemanya nggak ada. Jadi kita emphasize, kita yakinkan lagi bahwa yes, kita ini Bhinneka Tunggal Musik, kita bersatu karena musik apapun yang ada di Indonesia ini. Gitu, termasuk musiknya orkes Mbak Nunung Sri Mulat. Gak usah gini, gue kan udah gak terkenal ya, jangan disasar-sasarin orang, ngerti gak? Lumayan terkenal lagi, lu lumayan terkenal. Oke, kemarin udah rilis 12 dengan konsep yang cukup ciamik ya, lo nyori-nyori tembok, gue gak tahu itu orangnya pada marah apa enggak. Itu lu sistemnya gimana sih ke para musisi ini? Konsepnya lu tawarin kah atau si musisi juga aktif nawarin konsep? Jadi gini, first of all ya. Keren lo bahasa Inggris barusan, keren banget. Yes. Wow. Pertama-tama yang kita umumkan kemarin adalah special line up. Oke. Yang pertama, special line up itu adalah satu pertunjukan yang kami create bersama-sama dengan musisi yang ada di, kalau bilang paket-paketnya itu. Nah, dan ini nantinya cuma akan ada di Synchronize. Pasti. Dan kenapa namanya special line up juga? Karena nanti kalau treatment bahasa Indonesianya apa ya, Male? Mekanisme. No, bukan mekanisme dong. Bukan mekanisme. How to deal with the situation. No, bukan, jangan diinggrisin lagi. Bahasa Indonesia itu treatment apa? Service, pelayanan, treatment, perlakuan. Perlakuan. Pinter loh, perlakuannya. Perlakuannya nanti tidak seperti walaupun semuanya spesial yang akan tampil, tidak seperti pertunjukan di biasanya gitu. Nanti kita akan bikin gimana setiap pertunjukan ini gitu, punya temanya masing-masing, begitu kurang lebih. Jadi sebenarnya ini dua arah ya, bukan satu arah doang ya? Iya, bukan. Okay. Jadi kita kolaborasikan gitu. Gue sebagai penonton setia juga, jadi gue mau langsung nanya masa sih lo gratis terus sih? Barangan lu ya, gue ada bayarnya ya. Yang bayar pun gue sempet nonton lu, kurang ajar lu. Iya. Oke. Gue tuh sebagai orang awam dan penikmat musik, gue pengen langsung nanya-nanya ini karena setiap special line up yang kemarin lo rilis tuh gue langsung banyak tanya, oh ini gini nggak ya? Ini gini nggak ya? Ini lo langsung komen aja satu persatu ya. Iya. Oke, kan ada yang misalnya Faris RM, Dekade. Iya. 7989 kalau nggak salah. Betul. Gue tuh punya albumnya Faris yang 2 dekade. Itu isinya hitsnya semua dekade tuh. Dekade kedua. Yeah. Betul. Ini kenapa pilih 7989? Kemauannya di beliau apa lu? Ya balik lagi, ini adalah kolaborasi ya, kita sama Om Pais gitu. Yes, kolaborasi gitu. Jadi kita setelah berdiskusi, alangkah baiknya gimana. Sebenarnya kan hit singlenya dia banyak di album 10 tahun pertama lagi. Iya. Dan itu yang kita pilih karena ini orang harus kita kenalin lagi. Kalau umuran lo kan udah gede waktu tahun 79 kan? Enggak dong. Itu lu. Saya belum lahir. Ya. Udah gede lagi.
dengan sekarang banyaknya musisi-musisi yang mulai lagu yang Pais dikenalin lagi dan lain-lain. Nah ini kita perkenalkan bahwa ini loh hitsnya Om Pais pada saat itu. Ini yang mesti lo tahu buat generasi berikutnya gitu loh. Oke. Gitu. Berikutnya yang menarik perhatian gue karena gue OI Unofficial, Iwan Fals dan Sawung Jago. Yes. Ini suaminya ikutan juga? Ala-ala suami nggak nih bakalan? Suaminya siapa? Nah, bakal ala-ala suami ya? Iya. Lah, gak bisa gua kasih tahu dong. Oh iya bener-bener spoiler ya. Yaudah, skip. Iya dong. Skip. Lo kan kalau orang-orang lama ya tahu lah kenapa Iwan Fals, kenapa ada Sawung Jago, akan seperti apa orang lama pasti tahu lah. Oke. Tapi kan generasi berikutnya belum tentu tahu. Oke. Oke, Gitu. skip. Sangat amat ditunggu-tunggu. Lanjut mesin waktu 2.0. Kan di bawahnya banyak artis tuh, banyak musisi. Ada Kunto segala macam kan. Itu berarti semuanya mereka itu bakal nyanyiin lagu-lagunya Naif. Lagu-lagunya ada band. Pak, itu bener, berarti bener kan? Maksud posternya itu kan? Gue takut salah. Ini pop user yang nonton juga takut salah tahu. Gimana sih? Kan lo udah lihat. Lo inget gak tahun 2007 ada nih Aksara ngeluarin satu album. Teman-teman menyanyikan lagu Naif, inget? Tahu yang ada di Adams-nya. Ada White Shoes, ya tahu gue. Nah itu sebenarnya kita lebih ya udah deh, Naif kan lagi nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Terus tapi kita juga merespon warga-wargi Synchronize yang rindu nih sama Naif nih. Plus satu lagi kan kayaknya karaoke juga lagi rame gitu. Kenapa nggak kita bikin aja yang 2.0 nih yang sekarang dengan ada musisi-musisi mudanya juga yang sesuai judul teman-teman menyanyikan lagu Everbest gitu, Evergreen. Gitu dari Naif. Oke, siap. Next. Gitu. God Bless 50 tahun juga akan treatmentnya sama kurang lebih ya? Ini lebih ke selebrasi sih. Karena kan tahun ini ternyata God Bless 50 tahun sama kayak gue loh. Ngeluarin single juga Pak. Kece juga singlenya. Udah denger belum? Udah dong. Lu udah denger? Udah. Udah, cuma gue lupa judulnya. Asli gue langsung setel di platform-platform. Kan tahun ini dia rilisnya. Judulnya apa? Aduh. Oga Pulang. Emang itu? Kayaknya bukan itu deh. Itu terlalu dangdut buat God Bless. Kurang ajar loh. Sama tentu saja yang dinanti-nanti kan ada Bang Haji sama Dipa ya. Dipa. Wah, itu gila sih, Pak. Ini sih lebih karena kan sebelumnya udah pernah sebenarnya kalau yang satu ini waktu selebrasi televisi Synchronize 2020 waktu itu karena kan nggak bisa offline itu kita makanya kan Synchronize di TV. Nah itu udah pernah terjadi. Nah ini mengulang kan nontonnya di TV doang. Nah ini kita bawa. Ini dibawa buat biar dapat semua orang experience nyatanya ya. Yes. Terakhir pertanyaan gua, dari semua special line up ini yang melibatkan banyak sekali artis, si musisi-musisi yang terlibat itu akan punya panggung sendiri juga kah atau gimana? Yang mana nih? Yang mana? Ya misalnya kan tadi kolaborator. Iya, kolaborator juga akan manggung juga. Ya. Ada yang manggung, ada yang enggak. Oke. Ada yang cuma di situ doang. Iya, ya udah alhamdulillah. Ini turut disyukuri soalnya. Kalau nggak salah Nunung itu kan Nunung apa itu? Band apa itu? Orkes Nunung CS 4 sehat 5 nambah special line up. Itu orkes berbagai generasi ya. Iya, itu dia. Itu keren banget tuh. Parah. Itu gue sangat menantikan. Gue juga. Dia ada di panggung khusus. Gila, lo bayangin panggungnya kita bikin khusus buat mereka. Betul. Panggungnya beneran kagak bohong. Panggungnya dibikin khusus buat mereka. Gila loh. Supaya bisa mereka mengeluarkan penampilan semaksimal mungkin ya. Gue juga nggak mau spoiler apa-apa dulu ya. Iya. Band apa tadi tuh? Nunung apa? Orkes Nunung CS, gue gampar ya lo, Gading. Iya. Martin lu. Oke. Sekalian sebelum pamit di episode kali ini, itu kita lagi ngomongin kolaborasi terepik. Oke? Dari dua band lintas genre lintas generasi apa yang terlintas di benak lo kalau gue pengen tahu
Ngapain sih lu? Ada tukang gosetnya barang. Bilang lagi syuting, bilang. Iya, gue bilang lagi syuting, Pak. Makasih ya, Pak. Kolaborasi. Ging. Ya. Kolaborasi terepik yang paling berkesan dari 2 band lokal ya. Yang pernah lo tonton atau lo tahu, project kan atau mungkin on stage act, terserah. Ada top of mind nggak di otak lo? Ada sih. Tadi dulu, gue lagi mikir ya. Iya, boleh. 3 detik lah. Yang udah pernah gue tonton. Udah dong. Ya pokoknya yang pernah lo tahu dan lo pernah tonton lah. Ya waktu Dewa di Synchronize sih. Kolaborasi sama siapa? Bukan kolaborasi, vokalisnya 3. Oh, 3-3-nya ada. Iya, ada 3-3-nya. Once, Ari Lasso, semua ada. Sama vokalnya. Mahal banget itu. Atau lagi siapa? Once. Ya itu temennya. Siapa? Sekarang vokalisnya ada 5, asal lo tahu. Iya. Lu mau pilih harga berapa? Iya. Oh, berarti lu nggak terlalu agak berbeda sama gue, karena menurut gue kolaborasi terepik itu salah satunya itu yang pernah terjadi antara seorang penyiar dengan band orkes. Waktu itu nyanyiin lagu untuk soundtrack film A Man Called Ahok. Aku nggak tahu. Hah? Gue nonton filmnya, sorry. Kalau malu sih Ging, jangan gitu dong. Kok malu sih lo? Gue gampar lo ya. Itu bagus banget lagunya. Itu kayaknya streamernya banyak banget katanya. Iya. Gawat ya. Ya tapi gue gak terima apa-apa sih. Sama. Saya juga enggak. Saya punya lagu loh. Kurang ajar lo ya. Dasar tukang bongkar. Ya udah. Bapak Daging, terima kasih banyak waktunya. Lo ada terakhir ada yang mau lo sampein buat update tiketing nggak nih? Pertiketan. Ya kalau tiket sih gue nggak tahu ini tayangnya kapan. Ini tayang Selasa depan. Ini tayang berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Juni tayangnya nih. Oh. Berarti ini udah pre-sale yang kesekian tanggal 1 kemarin, nanti akan ada tiket banyak yang nanya soal tiket daily. Ya, daily pass nanti akan dijual juga. Tapi nanti masih ada penjualan tiket berikutnya karena kita masih akan mengumumkan line-up lainnya. Jadi tunggu aja gitu. Warga-warga Synchronize, jangan takut tiketnya kehabisan karena banyak banget, tenang. Alhamdulillah ya. Kalau begitu. Ya. Baiklah kalau begitu. Kamu mau datang? Kemal mau datang, Kemal. Kamu mau datang? Kamal. Mau. Kemal. Iya. Enggak gini nih, biar pendengar gue juga tahu. Gue aja belum tahu gue main hari keberapa ya. Jadi gue nggak tahu. Aku nanya dulu, kamu mau datang? Dia datang dong. Kalau bisa 3 hari. Iya benar 3 hari. Gak usah lah. Kenapa sih? Gak usah lah, Mal. Kenapa? Gak usah lah. Kamu di rumah takut kamu nggak kuat kakinya. Gitu. Bukannya apa? Sayang ID-nya. Sayang ID-nya. Makan tuh. Ya udah. Nah, ini bisa 3 hari. Iya kan, ya tahu gua. Tahun lalu kan juga bisa 3 hari. Ya udah. Mantap ya. Bapak Daging, terima kasih ya. Kamal Rashid, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan mabok mulu lu. Kalau di Synchronize mabok mulu. Itu yang gue takutin. Ya oke. Heran gue. Ya oke, makasih kepeduliannya ya. Sukses selalu Bapak, lancar-lancar semuanya sampai hari H ya. Bye. Oke, itu dia tadi obrolan. Kisi-kisi yang bakal lo dapatkan di Synchronize Fest nanti ya. Tenang aja, tiket masih banyak katanya. Betul sekali. Dan yang nggak banyak kan duit lo. Ya lagi, tapi karena mengingat tahun ini tuh baik banget konser Mal. Jadi Agustus kita harus ke Ghana. Itu dia, Agustus yang kita akan dibuka sama The Sounds Project. Terus tapi di saat Sounds Project mulai itu ada festival lain. Apa namanya? 90s Festival ya kalau nggak salah. 90s tuh bukannya bulan-bulan besok ya? Pokoknya Sounds Project sama Synchronize tuh barengan nih. Satu soundtrack. Ada 4 festival yang barengan di tanggalnya. Sounds Project sama Synchro gimana cara bareng? Bukan. Synchronize kan Sounds Project duluan Agustus. Nah ini barengan sama satu festival. Synchronize bulan September. Barengan sama satu festival lagi. Gitu. Dan yang 2 di Kemayoran, 2 di Ancol. Banyak lah pokoknya sampai akhir tahun. Sampai kople ada. Syncro sama Soundrenalin kalau nggak salah. Barengannya iya benar. Iya. Sounds Project sama 90s Festival. Gimana kita nggak pusing ya? Aku harus punya, kayak aku harus bobol ATM deh. Mau punya gak usah, nih ya. Ini gue mau jujur, di ATM gue sekarang lagi ada duit masif. Goblok. Gue tiba-tiba
Pertama kali dalam hidup mal, duit gue ada 200 juta. Keren. Bangun tidur gue kayak. Gue juga belum pernah tuh ada duit segitu. Iya mal, gue kayak ini. Ya insya Allah Amin, walaupun amin. belum kita bahagia aja lah ya. Kita yang penting Duit cukup, yang bro. penting cukup. Kita Dan mau- gak jahat sama orang. Kita tuh nggak perlu tajir melintir, cuman kalau pengen nonton Sondre ada. Bener. Pengen nonton sinkron duitnya tuh ada. Jalan ada. Pengen nonton Coldplay tuh duitnya ada. Enggak, kalau sinkron kan lu main kebetulan. Iya kan kita tuh ngomongin kita. Oh kita, semua alam semesta ya. Alam. Kalau semuanya nonton, yang manggung siapa? Ya udah, Ya, pokoknya- ketemu lagi sama Pop News Ya. edisi berikutnya ya. Siap. Jangan lupa di subscribe dan komen kalau lo merasa juga punya pendapat pribadi soal kolaborasi terepik ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya pop.asia dan juga di follow ya, kita di Spotify. Ya, podcastnya yaitu Pop News. Ya, ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.